Selamat siang. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 531. 531. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Rohmu. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih. Hari ini pada hari Minggu biasa yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita mau menjadi orang-orang sebagai pendengar sabda Tuhan. Mau mendengarkan sesuatu yang menggembirakan, bahkan mengubah hidup kita. Karena sabda Tuhan sungguh menjadi sabda yang menghidupkan, yang membebaskan dan menggembirakan. Dan ini sungguh telah dialami oleh umat perjanjian lama, oleh para pengikut murid-murid Kristus, oleh mereka yang telah menerima sabda kebangkitan Kristus. Bertolak dari semangat yang sedemikian ini, maka marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan mau menyesali atas segala kekurangan dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 347. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah Kemuliaan kepada Allah di surga. dan damai di bumi kepada orang yang berkenan adanya. Kami memuji kami menunjukkan kasih-Mu, kami menyembah kami Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih, kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pegunungan pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu itu, membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung. Dan semua orang menyaut, amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkata Imam Ezra kepada mereka, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti hal tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus, sebab kita semua sama. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri dari satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Justru anggota-anggota tubuh yang tampak paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada orang-orang tubuh, kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsir bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari-hari yang baik. Salah Tuhan yang kita dengarkan beristimewa dalam pekan-pekan awal di tahun liturgi ini, semuanya mau mengajak kita untuk membentuk sebuah pengenalan akan kehadiran Kristus itu sendiri. Karena bagaimana biasanya jika seseorang ataupun kita berada di tempat yang baru, entah tempat pekerjaan yang baru ataupun tempat tinggal yang baru, biasanya kita perlu untuk memperkenalkan diri kita, menunjukkan diri kita, supaya kehadiran kita bisa diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar. Diharapkan tentu lewat perkenalan yang sedemikian akan ada penerimaan dari sesama yang ada, sehingga kehadiran kita itu bukan menjadi kehadiran yang asing, kehadiran yang aneh, dan kehadiran yang menimbulkan rasa curiga dan tanda tanya bagi yang lain. Tapi kita mau kehadiran kita di tempat di mana kita berada
menjadi kehadiran yang membawa, yang boleh dibilang kegembiraan ataupun bahkan bisa memberikan sumbangan bagi mereka-mereka yang ada di sekitar. Itulah juga yang mau diungkapkan lewat apa yang menjadi tanda Tuhan pada hari ini. Itu mau bagaimana kita melihat dan mengenal akan hadirat Allah itu sendiri. Untuk itu tanda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mulai menyadari bagaimana pentingnya pengenalan yang sedemikian itu. Nah, pertama-tama lewat kitab Nabi Nehemia ditunjukkan bagaimana peranan kitab Taurat bagi orang Israel. Karena tadi dikatakan, sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Dan momen pembacaan yang sedemikian ini adalah momen yang mengumpulkan orang-orang Israel. Karena tadi dikatakan lewat pembacaan yang sedemikian maka terkumpullah umat Israel seluruhnya. Sehingga saat itu mengungkapkan dan menunjukkan sabda Tuhan, dan terlebih oleh Imam Ezra yang dikenal sebagai seorang yang memahami dan menguasai kitab Taurat yang disebut sebagai ahli kitab. Dia dapat memberikan pengajaran dan juga pengertian atas apa yang menjadi sabda yang dibacakan. Dan ini semua menimbulkan keharuan bagi orang Israel. Bahkan ada yang sampai menangis bahagia karena bisa mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan itu. Sehingga ketika selesai memberikan pengajaran, Imam Ezra berkata, "Pergilah makan sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhanlah pelindungmu." Sehingga lewat pengajarannya tadi, Nabi Ezra mau menekankan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Israel. Sehingga walaupun telah melewati masa pembuangan di Babel, tapi mereka bisa kembali ke tanah terjanji. Itu karena Tuhanlah sang pelindung. Sehingga bacaan sabda Tuhan ini menjadi saat yang menumbuhkan kegembiraan baru, harapan baru akan hidup dalam sabda Tuhan itu sendiri. Dan hal yang kedua bisa kita renungkan lewat hadirat Kristus sendiri dalam Injil. Mengenai Injil ini, tadi dalam bagian awal dari Injil diungkapkan bagaimana maksud dari penulis Injil yang mau memberikan pengajaran tentang hidup Kristus itu sendiri. Dan sang penginjil Lukas menegaskan bahwa apa yang dia tuliskan itu sungguh-sungguh bersumber dan berasal dari para saksi dan juga mereka yang adalah murid Kristus. Sehingga pengajaran yang mau dia tunjukkan dalam Injilnya itu adalah sebuah kebenaran. Maka dari itu pertama-tama dia menginjil itu menghadirkan kehadiran Kristus sendiri. Kristus digambarkan dalam awal itu sebagai dia yang baru kembali dari pencobaan di padang gurun. Dia berpuasa dan berdoa selama 40 hari di sana. Dan ketika dia kembali ke Galilea, Yesus itu pergi berkeliling menjumpai orang-orang, pergi ke rumah-rumah ibadat. Dan secara istimewa ketika di Nazaret, Yesus pergi ke rumah ibadat dan di sana dia mendapat kesempatan membaca bagian kitab suci, bagian kitab Yesaya. Dan entah secara kebetulan atau memang pada saat itu adalah tepat nas dari Nabi Yesaya yang sana dikatakan, "Roh Tuhan ada padaku." Dan itulah kata yang sabda pertama yang ditunjukkan oleh Yesus.
dari kitab itu. Dan kemudian katakan, Tuhan telah mengurapi aku. Kemudian dia menegaskan bahwa lewat tuntunan roh dan pengurapan Tuhan itu sendiri, dia datang untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin, memberitakan pembebasan, dan memberikan penglihatan, dan secara istimewa mau menegaskan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Itulah bagaimana Yesus mau menyatakan siapakah dirinya. Dan mendengar ini tentu mungkin orang belum memahami. Namun ketika dia selesai membaca dan mulai mengajar, dia mengatakan, pada hari ini genaplah nas tadi waktu kamu mendengarkan. Sehingga Yesus mau menegaskan bahwa apa yang dia baca itulah terungkap dalam kehadiran dirinya. Namun penegasan ini justru ada yang menerima, ada yang tidak. Yang tidak, mereka berartinya nanti mengusir Yesus dari Nazaret. Yang menerima, dia mau tetap mengikuti dan mendengarkan apa yang menjadi pengajaran Yesus. Dan di sini kita telah melihat dua bentuk mendengarkan pernyataan sabda Tuhan dari umat Israel dan dari orang-orang di Nazaret. Dan yang ketiga, itu kita renungkan lewat apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi. Dia menegaskan tentang tubuh Kristus itu sendiri, bahwa mencatatkan kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Tentu saja penegasan ini bertolak dari bahwa orang-orang Kristen, orang-orang yang ada di Korintus itu, yang mereka yang telah menerima dan yang mengakui mendengar sabda Tuhan terlebih tentang kebangkitan Kristus dan mengambil bagian dalam hidup Kristus. Dengan mau mengambil bagian dalam hidup Kristus berarti menerima sang sabda yang telah menjadi manusia. Mengambil bagian dalam kehidupan Kristus itu bukan untuk hidup untuk diri sendiri, tapi hidup sesuai dengan fungsi-fungsi tubuh Kristus itu sendiri. Sehingga digambarkan bahwa tubuh dengan berbagai macam anggotanya itu saling membutuhkan satu dengan yang lain, tidak saling mengikilkan satu dengan yang lain. Sehingga jika satu tubuh tidak membutuhkan yang lain, maka fungsi dari tubuh keseluruhan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga Rasul Paulus menegaskan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Kiranya inilah yang menjadi dasar dan ciri khas kehadiran gereja sekarang. Itulah gereja yang menyatakan kehadiran Kristus. Sebagaimana umat Israel dalam bacaan pertama mereka menjadi satu kumpulan umat yang mau mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kekuasaan kitab Taurat. Pun mereka yang berkumpul untuk mendengarkan pengajaran Yesus, maka gereja adalah kumpulan orang yang mau mendengarkan apa yang menjadi tugas perutusan Kristus bagi mereka yang mau mendengarkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bertolak dari tiga aspek yang mau mengungkapkan bagaimana mendengarkan sabda Tuhan dan bagaimana kelanjutan dari mendengarkan sabda Tuhan itu, maka kita bisa melihat bahwa ada tiga aspek penting yang menyangkut pengenalan akan kehadiran Kristus. Yang pertama-tama, bagaimana diungkapkan oleh bacaan yang pertama tadi, bahwa Tuhan selalu ingat akan umatnya. Tuhan adalah penyelamat manusia. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Dan yang kedua, bahwa Kristus sebagai sabda yang menjadi manusia adalah dia yang selalu hidup dalam tuntunan roh dan dalam pengutusan Sang Bapa. Terlebih lewat momen padang gurun, di mana dia bisa melewatinya sebagai seorang yang selalu mengikuti kehendak Sang Bapa, sehingga mendengarkan Kristus adalah juga mau mendengarkan Sang Bapa. Dan yang ketiga, mendengarkan sabda Tuhan pada kita sekarang ini, hadir dalam kehidupan kita
sebagai gereja, gereja yang hidup, gereja tubuh mistik Kristus. Bahwa kita semua adalah satu dengan fungsi-fungsi kita masing-masing sesuai dengan kecakapan talenta yang diberikan kepada kita. Tidak ada talenta yang lebih besar, tidak ada talenta yang lebih kecil. Semuanya saling melengkapi dan saling menggenapkan satu dengan yang lain. Dan ini semua pada akhirnya akan menjadi isi dari ungkapan Kristus dalam Injil tadi, yaitu untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Dan secara istimewa, kita gereja di tahun 2025 ini juga merayakannya sebagai tahun rahmat Tuhan, tahun jubileum, dengan dibukanya pintu-pintu untuk menuju pada rahmat penyelamatan Tuhan itu sendiri. Pintu yang terbuka menuju pada pembebasan, pintu yang terbuka untuk membawa pada mata yang mampu melihat, orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari penindasan, dan terlebih membawa kegembiraan dan sukacita yang besar, bagaimana oleh Nabi, oleh Imam Petra tadi dikatakan, pergilah makan dan minum yang menyenangkan, karena Tuhan telah menyelamatkan. Sehingga di tahun rahmat Tuhan ini, kita juga diajak untuk semakin peka dan terbuka pada setiap sabda Tuhan yang datang, serta mau dituntun oleh Roh Tuhan guna mewujudkan apa yang menjadi isi sabda Tuhan itu. Sebab peristiwa besar yang diwatakan kepada kita ialah mengenai pernyataan Yesus tentang dirinya. Dia datang untuk membawa pembebasan itu sendiri. Semoga kita secara istimewa di tahun rahmat Tuhan ini semakin mampu dan tergerak untuk membaharui diri kita, untuk semakin menyadari akan tugas dan mau mengambil bagian dalam fungsi-fungsi tubuh Kristus, sehingga kita sungguh dapat menghadirkan gereja yang membawa hadiran rahmat Tuhan itu. Semoga demikian. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang janji dan akan Kristus yang bertempat nantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, Kristus pada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Tidak berkata dari orang tidak. Bangkitkan badan, hidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum papa. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa menyadarkan kita umatnya agar mempunyai perhatian dan cinta kasih kepada sesama yang menderita, makin tulus dan tanpa pamrih, sehingga hidup kita selaras dengan kehendak-Nya. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Tuhan memberkati masyarakat kita agar selalu peka terhadap keprihatinan kemanusiaan secara lebih luas dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan.
Semoga tumbuh kesadaran dalam masyarakat kita akan pentingnya kerukunan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan di zaman ini. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua, semoga Bapa menerangi para orang tua dengan sabdanya dan meneguhkan iman mereka agar dengan tekun dan setia mengusahakan serta memilih lingkungan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Semoga masa depan mereka dan bumi seisinya semakin sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Bapa membuka hati kita agar kita makin meyakini penyertaan-Nya dalam kehidupan kita dan mampu melaksanakan tugas perutusan kita dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Dan juga berdoa bersama dengan umatnya rohani Santo Valentinus sebagai penyelenggara misa. Semoga kiranya lewat tuntunan Tuhan dan tuntunan sabda Tuhan, umat nilai rohani ini dapat semakin menyadari akan makna keberadaan kehadiran mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus lewat segala tugas dan pelayanan mereka yang dapat memberikan buah yang berguna baik bagi anggota wilayah rohani ini maupun bagi kehidupan seluruh umatmu. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, atas nama-Mu kami berkumpul. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan bersabdalah dengan kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pada bakti nomor 242.
pada bakti nomor 663. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon semoga Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang susah, Ia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Ia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati,
Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama kuasa surgawi, kami melakukan madas kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Rahmat-Mu Tuhan kami watakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, kita sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Paus kami Benediktus untuk serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasianilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Bila memberi damai sepanjang hidup kami, dan kami yang kali kuasa oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu Dan bersama roh-Mu. Agnus Dei 14, puji syukur. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, dan berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.
Mada Bakti 288. Mada Bakti 293. santapan surgawi, makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasihnya kepada umatnya. Kita berdosa diundang pesta ini agar semua bersama sehidup senanti. Makan minumlah tawaran dari Allah, tanda kasihnya kepada umatnya.
Mada Bakti nomor 534. 534. Jemaat Allah bersiaran melintasi jalan panjang, ada melaju dan bermaju mengikuti jalan Tuhan. Iman dibangun, saling dibangun, itulah daya yang perkasa sampai berkembang di sana Bapa, menghinggai lisan yang setia. Maju, terus maju, sembari sangat jalan. Lanjut, terus lanjut, Yesus di ujung barisanmu. Jalankan semangat imanmu serta sampai membantu. Yesus, jaga hidupmu, jangan ragu langkahmu. Jemaat Allah bersiaran melintasi jalan panjang, maka melaju dan bermaju mengikuti jalan Tuhan. Iman dibangun, saling dibangun, itulah daya yang perkasa sampai berkembang di sana Bapa, menghinggai lisan yang setia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Buatlah kami senantiasa bersukacita atas anugerah-Mu itu, sumber hidup yang baru, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Beberapa penyampaian gereja ini untuk kita umat yang terkasih. Pertama diucapkan terima kasih kepada Pastor Bayu Nurtanto. Dia adalah dosen seminari Pinele, ahli filsafat, tetapi ada kelas dia yang studi. Terima kasih Pastor, dan karena pastor paroki ada tugas dari keuskupan, maka menggantikan jadwal pastor paroki yaitu Pastor Bayu, dan mungkin ke depan supaya tidak kaget bahwa nantinya sudah diminta kesediaan dari Pastor Bayu kalau pastor paroki berhalangan dalam jadwal baik hari Minggu ataupun di wilayah-wilayah rohani, maka Pastor Bayu siap membantu untuk di paroki GPI supaya tidak kaget. Jadi itu untuk penyampaian, supaya nantinya kalau ada di wilayah rohani Pastor Bayu pergi misa, memang dia diminta khusus untuk
membantu kita. Kedua, terima kasih kepada petugas liturgis, penyelenggara misa, kantores, organis, dan petugas PPA misdinar. Sekarang orang tidak pakai lagi PPA, tetapi istilah misdinar, sobat misdinar. Jadi tidak lagi pakai putra-putri altar. Misdinar adalah asisten pastor dalam perayaan atau ibadah. Terima kasih juga kepada penyambut umat atau tata laksana dan semua yang sudah mengambil bagian dan umat yang hadir. Menyangkut informasi lain, kita sudah ada warta paroki sudah mulai diperbanyak. Jadi diharapkan teristimewa kepada pimpinan-pimpinan umat, pengurus umat yang ada di wilayah masing-masing baik teritorial maupun kategorial, ambil supaya informasi dapat tahu menyampaikan kepada umat di wilayah pelayanan masing-masing. Dan kemudian kepada keluarga-keluarga. Jadi nanti diletakkan di tempat, silakan ambil. Tentu diharapkan satu keluarga ambil satu, jangan bapak, ibu, anak akhirnya tinggal pakai kipas angin di apa tuh warta. Dan kalau ada umat mau menyumbang silakan, mau kasih 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta terserah, tidak dipaksakan. Kalau nggak ada doi, nggak apa-apa ambil. Yang penting betul-betul nggak ada doi, kurang kaget ada doi mar bilangnya anda ya. Kurang kaget Tuhan bilang seterus-terusnya tidak ada doi. Jadi itu umat yang terkasih, orang membantu. Sebab kalau juga umat menyumbang untuk warta paroki akan diperbanyak. Kalau perlu tiap keluarga ada. Untuk itu informasi-informasi lain dan apa itu ada di warta. Tinggal penegasan beberapa hal yang perlu umat perhatikan. Pertama, bahwa bidang kerohanian telah mengadakan pertemuan bersama tim khusus pastoral, di mana secara khusus bahwa mulai bulan Februari disampaikan kepada pria dan wanita yang belum menikah atau janda duda yang ingin menikah pada bulan tahun 2025, maka seboleh ikut kursus perkawinan yang sudah dijadwalkan mulai Februari. Setiap hari Jumat dalam minggu, setiap minggu, setiap hari Jumat dalam minggu. Januari, Februari, Maret, April nanti jadwal. Dan untuk pendaftaran dipersilakan kepada pengurus wilayah rohani atau langsung ke sekretariat paroki. Tim sudah siap untuk melaksanakan. Dan bagi mereka yang sudah selesai kursus, kalau tidak salah 4x3 12 kali pertemuan tiap minggu setiap hari Jumat. Kalau kelar maka akan mendapatkan sertifikat atau piagam yang bisa digunakan untuk menikah di seluruh dunia. Kalau mau ada gereja Katolik mau suka menikah di luar angkasa, kasih itu sertifikat. Orang pernah ikut sertifikat. Jadi itu maksudnya supaya mempergampang umat. Kecuali ada pasangan-pasangan yang menikah khusus akan diatur oleh tim kursus. Misalnya karena situasi cuma 1 bulan, kemudian mereka akan menikah karena tugas yang sebaiknya. Maka akan diplot supaya kursus tersebut bisa dilaksanakan. Nanti diatur dengan tim. Tapi yang normal-normal tetap ikut kursus. Februari, Maret, April, di situ lagi April, Mei, Juni, terus dijadwalkan. Kedua yang perlu diperhatikan oleh umat untuk segera dilaksanakan, yaitu bahwa dana DOP, dana operasional paroki akan digantikan dengan aksi umat, yaitu bahwa untuk di pusat paroki dengan istilah gerakan 2.000 tiap hari untuk satu keluarga yang mampu, yang bisa. Yang lebih mampu mungkin bisa ambil gazebo gerakan 100.000, atau kalau misalnya lebih mampu gerakan 1 juta apa? Nah, contoh tiap bulan.
Menyangkut dia punya pengumpulan diatur secara teknis oleh wilayah pelayanan masing-masing. Mar lebih gampang bikin celengan di tiap keluarga supaya ibu-ibu sisa dari pasar isi 2.000. Jangan nanti satu kaligus kurang kaget 60.000 tak kumpul, akhirnya bapak bilang beli rokok ya habis. Jadi itu caranya sehingga ada gerakan teknisnya itu. Tetapi minimal bahwa setiap umat di pusat paroki maka 60.000 setiap bulan. Dan ini memang merupakan, dan nanti dari bendahara paroki akan membuat kartu monitoring, dalam arti bahwa keluarga misalnya keluarga pastor runtuh koraah, apakah tiap bulan dia bakase, kalau satu bulannya bakase pastor mau pergi kage so mati atau so pindah paroki itu. Ya itu di monitoring. Sebab nanti pastor lihat keluarga ini satu bulannya anda semua panggil ketua wilayah rohani, so pindah atau so mati. Nah itu contoh. Tapi tidak apa itu. Kalau ada masalah bicara dengan pastor paroki. Itu. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan, dan untuk pimpinan umat boleh pergi di sekretariat kontanya so bikin DP surat atau nyanda. Ada wilayah rohani yang print DP keluarga nama keluarga. Jadi pimpinan umat wilayah rohani so boleh sabantar yang hadir boleh singgah di sekretariat untuk tanya DP surat itu. Ada 2 lembar yaitu pemberitahuan, sekaligus ada 1 lembar untuk dikembalikan. Umat masing keluarga mau pilih apa? Gazebo kah, atau gardu kah, atau terserah sesuai kemampuan keluarga. Bagi yang tidak mampu bilang Pak Ketua Wilayah Rohani masing-masing. Demikian untuk penyampaian. Terima kasih kepada semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah kita pada hari Minggu ini dengan mohon berkat Tuhan dan juga mohon penyertaannya untuk segala maksud rencana kita di minggu berjalan ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 792. Yesus Kristus pemersatu kita dalam satu keluarga Bapa. Tembok pemisah telah dihancurkannya. Kita jadi satu warga, satu iman, satu harapan, menjalin persatuan kita. Semoga Kristus hadir di samping kita, memberikan damai sejahtera. Hidup rukun, damai saling cinta, itulah hak kita murid Kristus. Mari lakukan di dalam kehidupan kita, saling mengasihi. Satu iman, satu harapan, menjalin persatuan kita. Semoga Kristus hadir di samping kita,
memberikan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.